Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Laila Islahur Aziza, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Pendidikan Kimia 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kompetensi utama dari ESD yang dibutuhkan untuk mencapai SDG, yaitu kompetensi berpikir secara sistematis. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa sih berpikir secara sistematis itu, tonton video ini sampai akhir. Education for Sustainable Development atau ESD. Education for Sustainable Development atau ESD adalah upaya mendorong masyarakat untuk secara konstruktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan. ESD umumnya berfokus pada pengembangan dan penguatan kompetensi individu, memungkinkan individu untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pembangunan berkelanjutan dari berbagai jenis dan dimensi. Dari definisi itu, jelas bahwa semua jenis kompetensi dan keterampilan termasuk kompetensi dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung termasuk di dalamnya. Kompetensi pada tingkat kreativitas, pemikiran yang bersolusi, dan kemampuan untuk bertindak merupakan hal mendasar bagi ESD, karena tanpa itu ESD tidak dapat menemukan cara, konsep, teknik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kompetensi utama dari ESD, berpikir sistematis, antisipatif, normatif, strategis, interpersonal, pribadi. Lalu selanjutnya adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah terintegrasi. Yang pertama adalah berpikir sistematis. Berpikir sistematis adalah berpikir untuk mengerjakan sesuatu dengan tahapan dan perencanaan tepat, efektif, dan efisien. Secara singkat, sistematis merupakan salah satu unsur dalam proses perencanaan, di mana produk perencanaan dihasilkan melalui tahapan-tahapan yang teratur. Langkah dalam pemikiran yang sistematis. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis masalah sebelum melompat ke dalam tindakan. Yang kedua, merumuskan beberapa pilihan. Yang ketiga, menentukan dan menetapkan kriteria seleksi. Dan yang terakhir adalah jadilah berani dan membuat keputusan akhir. Upaya ESD untuk pendorong masyarakat antara lain sistem pendidikan yang relevan, transformasi pendidikan, meningkatkan rasa keadilan dan rasa menghormati, membantu mengatasi perubahan iklim, dan membangun masyarakat yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang relevan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial, lingkungan, dan tantangan ekonomi abad ke-21. 2. Transformasi pendidikan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan menggunakan cara pembelajaran yang inovatif, pengajaran yang berpusat pada siswa, memberdayakan siswa dan menjadikan mereka agen dalam proses pendidikan dari usia dini sampai usia tua. Hal tersebut dapat meningkatkan pembelajaran di luar batas pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa keadilan dan saling menghormati. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan membantu peserta didik memahami situasi, pandangan, dan kebutuhan orang-orang yang tinggal di tempat lain atau milik generasi selanjutnya. Yang keempat, membantu mengatasi perubahan iklim. 175 juta anak-anak akan dipengaruhi oleh bencana yang terkait dengan perubahan iklim yang terjadi dalam dekade berikutnya.
Pendidikan pembangunan berkelanjutan mempersiapkan siswa beradaptasi dari dampak perubahan iklim dan memberdayakan mereka untuk mengatasi penyebabnya. Yang terakhir, membangun masyarakat yang ramah lingkungan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan melengkapi siswa dengan keterampilan untuk ramah lingkungan guna membantu melestarikan atau mengembalikan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia serta keadilan sosial. Hal ini memotivasi peserta didik untuk memilih gaya hidup yang berkelanjutan. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah. Berpikiran yang sistematis adalah suatu cara yang baik untuk dilakukan karena bisa memberikan hasil yang baik juga. Namun, pemikiran yang tidak sistematis juga akan berdampak yang kurang baik pada hasil kerja. Oleh karena itu, berpikir secara sistematis bisa menjadi hal yang sangat diperlukan. Pengertian sistematis bisa menjadi dasar yang baik agar seseorang bisa belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih teratur. Tindakan yang sistematis muncul dari pikiran yang sistematis pula. Ia muncul dari adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah karakter, yang kedua pendidikan, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat adalah pengalaman. Berikut ini adalah contoh dari sikap sistematis yang sering terjadi di sebuah lingkungan. Contohnya, dalam suatu kondisi yang genting, seseorang yang mudah panik akan cenderung melakukan hal yang sia-sia. Namun, bagi orang yang sistematis, ketenangan adalah hal yang sangat diutamakan. Dalam kondisi tenang, seseorang bisa melakukan hal atau menjalankan rencana dengan baik sehingga memberikan hasil yang baik juga. Nah, cukup sekian video dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum.